Halo guys, perkenalkan nama saya Stevie Anwar dengan NIM 68 2021 011. Perkenalkan, nama saya Ezarso Mubianto, NIM 68 2019 084. Perkenalkan, nama saya Edwin Alexwak dengan NIM 682021137. Perkenalkan, nama saya Deni Farisa Setiawan dengan NIM 08 2021 133. Perkenalkan, nama saya Jeniga Alinsa dengan NIM 68 2021 079. Ingin menjelaskan hardware dan software di dalam arsitektur teknologi pada Skyview benaran itu apa saja. Yang pertama itu, saya akan mengidentifikasi hardware yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama, PC dengan prosesor Core i3 dengan jumlahnya yaitu hanya 2 unit dan penggunanya itu hanya di operasional Skyview benaran saja. Kemudian laptop dengan spesifikasi Core i5 dengan jumlah 1 unit dan digunakan oleh manajer operasional dan servis. Yang ketiga itu tablet. Jenis yang digunakan itu Samsung A series dengan jumlah 3 unit saja. Yang menggunakan hanyalah operasional Skyview benaran. Yang keempat itu input device terdiri dari mouse 3 unit, keyboard 3 unit, edisi 4 unit, dan fingerprint 1 unit. Dan dipakai oleh operasional Skyview benaran saja. Yang kelima yaitu output device yang terdiri dari printer AVS berjumlah 1 unit, printer stroke 3 unit, monitor 3 unit, speaker 4 unit, dan proyektor 1 unit, dan digunakan oleh operasional Skyview benaran. Yang keenam itu storage, jenisnya yaitu hard disk, hanya 3 unit digunakan oleh Skyview benaran. Yang ketujuh yaitu komunikasi, masih menggunakan handphone dengan jumlah total 20 unit dan digunakan oleh operasional Skyview benaran dan manajer. Yang kemudian itu software. Software yang digunakan yaitu yang pertama operating system dengan spesifikasi Windows 10 4 unit dan Android 3 unit dan digunakan oleh operasional Skyview benaran. Yang kedua Word Operation hanya menggunakan Google Docs sebanyak 5 unit dan digunakan oleh operasional Skyview benaran saja. Fungsinya yaitu membuat dokumen. Yang ketiga, spreadsheet. Jenisnya yang digunakan yaitu Google Spreadsheet dengan jumlah 5 unit dan digunakan oleh operasional Skyview benaran. Spreadsheet digunakan untuk menerima reservasi dari pelanggan jika ada yang memesan. Yang keempat yaitu basis data, menggunakan aplikasi berbasis SQL. Penggunanya yaitu masih operasional Skyview benaran. Fungsinya yaitu di sini untuk mengakses data dari DBN itu sendiri. Yang kelima yaitu domain. Domain yang digunakan di Skyview benaran yaitu kampungkopibanan.id. Masih digunakan oleh operasional Skyview benaran itu sendiri. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengakses aplikasi web dan sarana promosi. Yang keenam yaitu aplikasi web dengan jenis procurement, pengajuan dana, gudang, laporan atau diagram revenue. Masih digunakan oleh operasional Skyview benaran, manager operation dan service. Untuk fungsinya sendiri yaitu procurement untuk melakukan pemesanan barang yang bersifat reguler seperti pemesanan ayam, kopi, susu, dan bahan baku untuk membuat makanan di Skyview benaran. Yang kedua yaitu PD yaitu pengajuan dana. Untuk melakukan pengajuan dana untuk kebutuhan yang tidak reguler seperti untuk membeli lampu hiasan atau hiasan dinding atau semacamnya. Yang ketiga itu gudang. Gudang itu untuk mengetahui stok bahan baku yang tersedia apabila barang itu ada atau tidak. Yang ketiga itu laporan digunakan untuk
mengetahui apa apa sih perkembangan di dalam Skyview benar itu apa saja. Revenue digunakan untuk mengupload pendapatan dari unit Skyview benaran. Yang ketujuh itu aplikasi kasir menggunakan aplikasi Moka dengan jumlah total 3 unit masih digunakan oleh operasional Skyview benaran. Fungsinya untuk mencatat pesanan, meneruskan ke dapur dan bar serta pembelian. Yang ke-8 aplikasi komunikasi itu terdiri dari WhatsApp dan email sejumlah 20 unit dan masih digunakan oleh operasional Skyview benaran, manajer operation, dan end service. Fungsinya yaitu untuk melakukan komunikasi. Yang ke-9 desain grafis menggunakan Adobe Photoshop dan Corel Draw. Digunakan oleh Departemen Revenue dan Event. Fungsinya yaitu untuk membuat desain promosi untuk Skyview benaran. Inilah gambaran topologi jaringan yang ada di Skyview benaran, di mana Skyview benaran ini memiliki skala cakupan lokal atau disebut dengan LAN atau Local Area Network. Nah, Skyview benaran ini merupakan salah satu unit bisnis dari PT Diandra Banaran Nusantara, sehingga jaringan dari Skyview ini termasuk ke dalam jaringan PT Diandra Banaran Nusantara. Nah, di kawasan bandaran ini terdapat satu parabola yang berfungsi untuk menerima sinyal yang kemudian akan diteruskan ke modem dan dari modem akan disalurkan menuju router sebelum dibagikan ke switch di unit masing-masing. Ada yang juga digunakan untuk WiFi publik. Nah, router ini fungsinya untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, di dalam router terdapat server gateway yang berfungsi sebagai perantara antar jaringan. Kemudian terhubung dengan switch publik yang terkoneksi dengan proxy server untuk keamanan data. Serta terhubung dengan switch lokal yang digunakan di area Skyview benaran. Nah, dari switch lokal inilah terdapat koneksi antar PC serta berbagai alat pendukung operasional seperti printer. Nah, dari switch ini juga terkoneksi dengan wireless hub untuk menyediakan koneksi internet tanpa kabel bagi smartphone, tablet, dan juga EDC untuk saling berbagi data dan jaringan internet. Ya, selanjutnya masuk dalam analisis gap yang kami bagi dalam tabel nomor proses bisnis, sumber daya kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dan evaluasi. Yang pertama masuk dalam proses bisnis reservasi dan sumber daya aplikasi. Kondisi saat ini saat melakukan reservasi masih menggunakan sarana telepon biasa dan aplikasi WhatsApp. Kondisi yang diharapkan, penambahan fitur pemesanan secara online di web benaran dan terintegrasi dengan sistem web benaran, sehingga dapat mengetahui ketersediaan tempat secara otomatis. Evaluasi, kami mengharapkan adalah adanya penambahan fitur pemesanan secara online di via web. Berikutnya sumber daya manusia. Admin harus menginputkan pesanan ke dalam spreadsheet, dan admin harus mengecek dan mengonfirmasi pesanan pelanggan dengan data spreadsheet. Itu untuk kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan adalah admin tidak harus lagi mengecek satu persatu pesanan yang ada. Evaluasi kami adalah untuk memudahkan admin dalam mengecek dan mengonfirmasi pesanan. Hanya pesanan yang bermasalah saja yang perlu dicek. Selanjutnya dalam proses bisnis program member. Dan untuk sumber daya yang pertama belum terkategori, jadi kami menulisnya umum. Kondisi saat ini tidak ada program member bagi pelanggan setia. Kondisi yang diharapkan adalah mengadakan proses membership dan sistem reward bagi pelanggan setia. Yang kedua dalam sumber daya aplikasi. Tidak ada pendataan bagi pelanggan setia. Kondisi yang kami harapkan adalah pencatatan secara digital tentang data member dan reward yang bisa didapatkan. Yang berikutnya dalam sumber daya manusia. Saat ini karyawan hanya menghafal pelanggan setia dan berkoordinasi dengan manajer dalam memberikan diskon dan bonus tertentu. Kami mengharapkan agar membentuk standar atau aturan
tentang member dan sistem reward bagi pelanggan di level manajerial. Evaluasinya adalah membuat pencatatan member sehingga pelanggan yang loyal dapat tercatat dengan baik dan mendapat benefit sesuai dengan kriterianya. Misalnya, pelanggan yang seminggu sekali datang atau dengan pembelian yang sekian akan mendapatkan diskon atau merchandise khusus. Selanjutnya, proses bisnis promosi dengan kategori sumber daya masih umum. Kondisi saat ini, promo bagi mahasiswa kurang disebarluaskan, dan promo makanan dan diskon khusus kurang terlihat. Untuk konten promosi, tempat dan event via media sosial sudah cukup baik. Dan kami mengharapkan kondisi di masa depan, yaitu memberikan informasi promo bagi mahasiswa dan promo lainnya melalui media sosial, menggunakan kolaborasi dengan influencer kuliner dan wisata. Kami berharap juga agar tetap mempertahankan konsep promosi tempat dengan berkolaborasi dengan influencer. Evaluasinya adalah promosi makanan dan paket mahasiswa agak kurang. Oleh karena itu, kami berharap harus lebih lagi ditingkatkan dengan cara kolaborasi dengan influencer dengan konsep yang fresh. Ya, selanjutnya dalam proses bisnis di tempat makan dan kategori juga masih umum. Kondisi saat ini, jika terjadi hujan, maka lantai akan menjadi licin. Tempat outdoor tidak bisa digunakan dan semi outdoor dapat terkena air hujan dari samping. Lagi-lagi, jika siang hari, tempat outdoor akan panas karena tidak adanya atap. Selanjutnya, jika di siang hari pada musim kemarau, ruangan tempat makan dapat terasa gerah. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada kondisi di masa depan, itu agar pihak bandara dapat merancang tempat makan yang nyaman yang dapat digunakan pada segala musim. Yang kedua, memiliki ruang serbaguna yang private, yang nantinya ruangan ini dapat disewa untuk meeting ataupun bagi pelanggan yang hanya sekedar ingin lokasi private sambil melihat pemandangan. Evaluasinya adalah yang pertama, membangun jendela yang dapat ditutup ketika hujan. Yang kedua, menyediakan payung meja untuk lokasi outdoor. Yang ketiga, menambah jumlah kipas agar supaya tidak terasa gerah pada musim kemarau. Dan yang keempat, membangun ruang meeting di Skyview Banaran, yang dimana untuk yang satu ini masuk ke dalam rencana jangka panjang. Selanjutnya adalah aplikasi POS. Dengan sumber daya yang pertama, aplikasi. Kondisi saat ini terkadang masih sering terjadi error. Misalnya terjadi ketidakcocokan antara data pemesanan dan pembayaran. Kondisi yang kami harapkan adalah tidak adanya lagi error dalam penggunaan aplikasi, dan aplikasi stabil dalam operasional. Selanjutnya pada sumber daya manusia. Kondisi saat ini pegawai harus mengetahui cross-check pesanan pelanggan. Ini sudah cukup ideal dan kami hanya ingin menekankan pada masa yang akan datang, yaitu pegawai harus bertanggung jawab lagi dan dapat mengetahui cross-check pesanan pelanggan. Evaluasi untuk aplikasi POS karena menggunakan pihak ketiga, maka sebaiknya kami menghimbau agar sering melakukan koordinasi dengan vendor. Selanjutnya, aplikasi web, di mana dengan juga sumber daya aplikasi. Aplikasi hanya mampu menampilkan data tanpa menyediakan fitur interaksi, sehingga jika ada masalah, harus dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp melalui jalur chat, private chat maupun grup. Kondisi yang kami harapkan di masa depan yaitu bisa menambahkan fitur interaksi, sehingga jika ada masalah, langsung dapat melakukan chat dengan pihak terkait. Bisa juga menggunakan API WhatsApp, supaya dapat langsung memberikan tanggapan kepada pihak terkait tentang masalah yang terjadi. Evaluasinya adalah menambahkan fitur chat yang dapat memberikan notifikasi apabila chat masuk. Dan kedua, menambahkan fitur API WhatsApp sehingga jika ada masalah, hanya perlu mengklik hubungi PIK, lalu mengisikan pesan, dan pesan akan langsung terkirim di HP PIK tersebut.
Oke, analisis gap berikutnya adalah di bidang kepegawaian yang dapat kita golongkan ke dalam sumber daya aplikasi. Dengan kondisi masa kininya yaitu pencatatan presensi pegawai dilakukan dengan fingerprint. Kemudian data dari fingerprint akan ditarik ke dalam Excel untuk diolah oleh Departemen Human Resource. Nah, kondisi idealnya apa sih? Kondisi idealnya adalah menggunakan aplikasi untuk memudahkan presensi hingga penggajian pegawai. Nah, untuk evaluasinya, kita akan menggunakan aplikasi berbasis HRIS atau Human Resource Information System. Berikutnya adalah keamanan fisik yang akan digolongkan ke dalam kategori infrastruktur. Nah, kondisi di masa kininya adalah di kawasan Skyview Banaran ternyata belum menggunakan CCTV karena belum adanya budget untuk pengadaan jaringan CCTV yang secara terpusat. Untuk sementara CCTV yang ada hanya ada di unit Resto 9 atau yang ada di bawah. Untuk Skyview belum ada. Nah, kondisi idealnya adalah adanya pengadaan CCTV dengan infrastruktur pendukungnya sehingga saling terkoneksi antar semua CCTV di kawasan Bandaran. Nah, untuk evaluasinya adalah di masa kini atau rencana jangka pendeknya adalah mengajukan proyek pengadaan CCTV dengan sambungan lokal saja, ya, yang belum terkoneksi secara keseluruhan untuk mengurangi biaya. Berikutnya ada analisis gap di bidang keamanan data. Ini tergolong ke dalam aplikasi dan infrastruktur. Kondisi masa kininya adalah keamanan datanya masih standar dan cenderung kurang, sehingga memungkinkan adanya kerentanan akan pencurian data atau virus-virus dari komputer. Nah, kondisi masa depannya adalah memperkuat keamanan data yang ada. Jadi datanya lebih kuat, lebih aman. Nih. Nah, evaluasinya adalah memperkuat keamanan data dengan metode-metode tertentu, seperti misalnya enkripsi untuk melindungi data pegawai, data member, dan data keuangan. Yang selanjutnya adalah analisis gap bagian sinyal, yang merupakan bagian sumber daya dari infrastruktur. Kondisi saat ini adalah karena lokasi yang berada di tengah kebun kopi, terkadang sinyal menjadi sulit ketika kondisi cuaca tidak mendukung, misalnya saat hujan. Dan kondisi yang kita harapkan adalah kita dapat memperkuat jaringan internet untuk operasional yang tangguh di segala medan. Evaluasi yang kita dapat berikan adalah kita dapat menambah bandwidth untuk kebutuhan internet, mengingat lokasi bandaran yang cukup luas. Selanjutnya adalah SDM. SDM terkadang ada human error dalam operasional. Kondisi yang kita harapkan adalah kita dapat meminimalisir human error yang dapat merugikan operasional. Evaluasi yang kita dapat berikan adalah kita dapat memperkuat kemampuan SDM dengan cara memberikan SOP, pelatihan, dan trik-trik khusus. Yang terakhir adalah analisis gap bagian service. Merupakan bagian dari sumber daya aplikasi, SDM, dan infrastruktur. Kondisi saat ini adalah proses mendata pesanan pelanggan masih dilakukan secara manual, dan pelanggan tidak tahu estimasi proses pesanannya. Dan kondisi yang kita harapkan adalah pelayan langsung dapat menginputkan pesanan pelanggan ke POS. Pelanggan dapat memesan sendiri yang akan terhubung melalui POS, dan pesanan dapat dipantau progresnya oleh pelayan dan pelanggan. Evaluasi yang dapat kita berikan adalah hal ini masuk ke dalam rencana jangka panjang, dan pelanggan dapat scan QR Code pada meja sehingga dapat melakukan pemesanan secara mandiri dan dapat melihat progres pesanannya. Selanjutnya adalah timetable perancangan arsitektur enterprise di Skyview Banaran. Tahapan pertama adalah diskusi perencanaan kegiatan dan pengumpulan data yang kita lakukan pada bulan September pada minggu ketiga. Tahap selanjutnya adalah analisis kondisi bisnis internal yang kita lakukan pada bulan September pada minggu keempat. Tahapan yang selanjutnya adalah analisis kondisi SI atau TI internal yang kita lakukan pada bulan Oktober pada minggu pertama. Dan tahap selanjutnya adalah analisis arsitektur bisnis yang kita lakukan pada bulan Oktober minggu ketiga.
Analisis arsitektur sistem informasi kita melakukannya pada bulan Oktober minggu keempat. Analisis arsitektur teknologi kita melakukan di bulan Desember pada minggu pertama. Dan analisis kesenjangan kita lakukan pada bulan Desember pada minggu kedua. Selanjutnya adalah timetable implementasi. Perencanaan program member kita lakukan pada Januari minggu pertama di tahun 2023. Dan untuk perencanaan penambahan sistem reservasi, perencanaan penambahan fitur chat, perencanaan pemesanan lewat QR Code, perencanaan aplikasi kepegawaian, dan perencanaan keamanan data, kita lakukan semua perencanaan itu di bulan Januari minggu kedua. Selanjutnya adalah implementasi program member. Kita melakukannya di bulan Februari minggu pertama. Penambahan sistem reservasi kita melakukannya di bulan Maret minggu keempat. Fitur chat di aplikasi web kita melakukannya di bulan April minggu pertama. Pemesanan lewat QR Code kita lakukan di minggu kedua. Aplikasi kepegawaian kita melakukannya di minggu keempat bulan April. Dan implementasi keamanan data kita lakukan pada bulan April minggu keempat. Penutup dari kami yaitu Skyview Banaran adalah salah satu unit bisnis dari PT Diandra Banaran Nusantara yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B. Meskipun terbilang baru, namun pengelolaan dari Skyview Banaran sudah baik karena sudah menerapkan aplikasi SITI untuk mendukung kegiatan operasionalnya sehari-hari. PT Diandra Banaran Nusantara juga sudah memiliki suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat menghubungkan antara suatu departemen dengan departemen lainnya, serta suatu departemen dengan unit bisnis yang ada di bawah PT Diandra Banaran Nusantara. Namun, tidak semua operasional dari Skyview Banaran ini telah terotomatisasi dengan penggunaan teknologi. Skyview Banaran menerapkan metode hibrid, yakni gabungan antara sistem manual dengan sistem digital. Dan secara umum, dengan sistem hibrid yang diterapkan di Skyview Banaran ini, sudah cukup mumpuni untuk menjalankan operasionalnya. Skyview Banaran ini mengutamakan nilai tambah berupa interaksi dan hubungannya dengan pelanggan. Skyview Banaran berusaha memaksimalkan pemandangan yang indah dengan pemandangan pegunungan dan rawa pening sebagai daya tariknya, dengan target pasar anak muda hingga keluarga muda yang sedang ingin healing dari hiruk-pikuk perkotaan. Ada beberapa saran yang bisa diimplementasikan ke depannya adalah memperhatikan kenyamanan pelanggan di saat musim hujan karena air hujan dapat masuk dan mengurangi kenyamanan pelanggan. Serta promosi yang dapat lebih digencarkan tidak hanya promosi lokasi, namun dapat berupa promosi paket mahasiswa, promosi menu baru, promosi menjelang hari raya seperti Hari Raya Natal, Imlek, dan Idul Fitri. Bisa dengan menambah dekorasi bertemakan hari raya maupun menghadirkan menu yang limited edition. Selain itu, Skyview Banaran juga dapat membuat program member untuk pelanggan yang loyal. Dari segi aplikasi, Skyview Banaran juga dapat menambahkan fitur reservasi secara online, menggunakan form di website kampungkopibanaran.id, serta menambahkan fitur chat di aplikasi webnya untuk memudahkan koordinasi antar departemen dan unit bisnis yang ada. Serta bagi PT Diandra Banaran Nusantara agar lebih memperhatikan keamanan data perusahaan yang tersimpan di sistem digital. Dan dari segi infrastruktur, Skyview Banaran dapat berkoordinasi dengan PT Diandra Banaran Nusantara selaku induknya untuk melakukan pengadaan CCTV sebagai langkah preventif keamanan, serta memperkuat jaringan internet yang ada di kawasan Banaran, mengingat kawasan Banaran yang luas. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.